Ketiga gadis cantik itu berubah menjadi memiliki taring, dan kedua tangannya mengeluarkan kuku yang tajam. Ketiga wanita itu sudah bersiap untuk menyerang Sinta. Namun mereka tidak bisa bergerak. Di belakang mereka ada dua sosok berjubah merah sedang menghunuskan pedangnya di leher mereka. Sedikit saja mereka bergerak, kepalanya pasti akan langsung lepas dari tubuhnya. Sinta, hentikan, sudah cukup. Mereka tidak ada maksud jahat. Terima kasih sudah bersikap waspada. Sekarang pergilah. Sirah, kalian juga pergi. Baik suamiku, maafkan aku jika bertindak berlebihan. Tidak apa-apa. Sinta menunduk meminta belas kasih karena sikapnya masih belum bisa mengontrol emosinya. Tori hanya mengusap kepala tanpa memarahi Sinta. Sesaat kemudian, Sinta dan kedua sirah pergi. Waduh, tiap kali dia muncul, bikin perasaanku tidak enak, kata Jaka. Apa setiap kali Putri Sinta muncul, akan selalu tegang seperti ini? Ya, iya sih. Bahkan dulu pernah menghancurkan satu kerajaan jin. Ketika Tori pingsan saat diserang di lereng Gunung Fuji, hutan Aokigahara. Jika Tori tidak segera bangun saat itu, mungkin di sana sudah tidak ada kehidupan jin lagi. Ente punya istri yang menakutkan, bro, kata Rama. Sebetulnya Sinta bukan tipe yang pemarah. Hanya ketika ada lawan saja. Kemunculan Sinta kebanyakan dalam keadaan mood yang tidak baik, kata Tori. Royah kemudian menghampiri mereka kembali. Wanita tua itu masih tidak apa-apa, meski terlempar hingga menabrak pohon hingga rubuh. Aku sudah menduga kalian yang diundang oleh pimpinan kami bukanlah manusia sembarangan. Aku bahkan tidak menyangka salah satu pendamping kalian setingkat raja. Maafkan wanita tua ini. Kami juga minta maaf, tidak bermaksud cari keributan, kata Rama. Baiklah, mari ikut kami. Malam ini adalah malam istimewa. Semoga kalian menyukainya. Tibalah kami di pos 3 atau Pondok Demit. Di sana Rama dan kawan-kawan melihat begitu banyak makhluk berbagai bentuk sedang melakukan transaksi jual beli. Seperti halnya pasar, hanya saja yang mereka jual tidak bisa dimakan manusia. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon, hari di mana perayaan dan jual beli dilakukan di tempat tersebut. Begitu juga malam 1 Suro dan Lebaran kedua. Tempat tersebut pasti akan banyak sekali aktivitas. Mereka terus berjalan mengikuti Royah hingga sampai di ujung pasar. Dari awal masuk pasar hingga ke ujung pasar, mereka bertiga selalu diperhatikan oleh makhluk-makhluk seisi pasar. Di ujung pasar ada sebuah panggung. Di sana ada sebuah pertunjukan seperti wayang. Mereka bertiga duduk paling depan. Di samping kanan dan kiri mereka sudah ada beberapa orang dengan penampilan seperti bangsawan zaman dahulu. Bentuk dan parasnya persis seperti manusia. Semakin ke belakang, semakin menyeramkan orang-orang yang ada di sana. Selamat datang kawan. Sudah lama desa kami tidak disinggahi oleh manusia, kata salah seorang laki-laki yang duduk di samping Jaka dengan bahasa yang lembut serta senyuman yang bersahabat. Iya, kami datang ke sini karena ada keperluan dengan Pangeran Ulun, kata Jaka. Oh, kalian adalah tamu dari Yang Mulia Pangeran.
Mohon maaf jika aku lancang. Sambil menunduk hormat, laki-laki itu kemudian mengambil tempat duduk di belakang mereka, diikuti oleh beberapa laki-laki dan perempuan yang sebelumnya duduk bersebelahan dengan mereka. Silakan, kalian menunggu sejenak, kata Royah. Baik, terima kasih, balas Rama. Beberapa saat kemudian, Royah kembali bersama dengan 2 orang prajurit dengan pakaian serba putih sambil membawa tongkat besi. Royah meminta kami mengikuti prajurit tersebut untuk menuju ke istana Pangeran Ulun. Sesampainya di pintu gerbang yang berukiran kepala harimau, 2 prajurit itu membuka gerbang. Di mana ini? Aku baru tahu jika di Gunung Raung memiliki sebuah istana gaib. Disinilah aku mendapatkan beberapa ekor macan putih. Tempat ini adalah singgasana Pangeran Ulun, Kerajaan Harimau Putih, kata Jaka. 2 pintu gerbang yang besar terbuka lebar, menimbulkan suara seperti jeritan harimau. Di balik gerbang terlihat sosok yang gagah serta rupawan sedang tersenyum menunggu kedatangan mereka. Di samping kanan dan kiri pria itu berbaris rapi prajurit berjubah putih, serta di belakangnya ada ribuan atau bahkan jutaan harimau putih. Selamat datang kawanku, lama tidak berjumpa, kata Pangeran Ulun. Ya, sudah lama aku tidak kemari. Perbedaan waktu di sini dengan dunia asalku sangatlah berbeda, kata Jaka. Mungkin sekitar puluhan tahun. Sambil memegang dagunya, Pangeran Ulun mengatakan, Oh, marilah masuk terlebih dahulu. Pangeran Ulun adalah pimpinan dari Kerajaan Harimau Putih. Hubungan Jaka dan Pangeran Ulun tidaklah sederhana. Raja dari Kerajaan Harimau Putih atau ayah dari Pangeran Ulun saat itu mengikuti Ki Sabto, ayah Jaka, setelah melakukan perjanjian yang telah dibuat. Maka dari itu, Kerajaan Harimau Putih diambil alih oleh Pangeran Ulun. Mereka bertiga memasuki ruangan istana yang dipenuhi oleh orang-orang yang mungkin memiliki status yang tinggi di Kerajaan Harimau Putih, seperti halnya kerajaan pada umumnya. Beberapa wanita menari dan sebagian memberikan suguhan makanan kepada orang-orang yang ada di dalam istana tersebut. Dengarkan, wahai saudaraku semuanya. Seketika aktivitas di ruangan itu berhenti. Mereka adalah kawan-kawanku. Ingatlah wajah dan bau mereka, supaya keturunan kita di masa depan nanti tidak berbuat masalah dengan keturunan mereka. Wahai yang mulia! Serentak seisi ruangan menjawab, lalu dibalas dengan senyuman Pangeran Ulun. Kawanku, bagaimana kabar ayahku di sana? Kau tidak perlu khawatirkan ayahmu. Tentunya baik-baik saja bersama dengan ayahku, kata Jaka. Tentu, aku yakin mereka akan baik-baik saja jika bersama. Lalu ada perlu apa kedatanganmu kali ini, kawanku? Aku membutuhkan beberapa harimau putih. Syarat apa yang harus aku penuhi? Kata Jaka. Jika hanya itu, tidak perlu jauh-jauh harus datang kemari, kawanku. Segera aku siapkan. Oh, dan satu lagi. Kepada siapa kau meminjamkan si kumbang hitam? Kata Jaka. Pangeran Ulun langsung terdiam. Pangeran Ulun mulai kebingungan dan juga khawatir. Jika Jaka tahu dia meminjamkan si kumbang hitam, pasti si kumbang hitam menargetkan salah seorang teman
atau mungkin keluarga Jaka. Kawanku, apakah salah seorang keluargamu menjadi target kumbang hitam? Bukan, tetapi teman dari saudaraku ini targetnya, jawab Jaka. Aku pun sudah menganggap dia sebagai saudaraku. Aku berhutang nyawa padanya, kata Rama. Pangeran Ulung tertunduk, seakan berpikir. Maaf, aku ikut berduka kawanku. Dia masih hidup, kata Jaka. Apa? Masih hidup? Pangeran Ulung terkejut. Setahu dia, tidak ada yang bisa selamat setelah menjadi target si kumbang hitam. Iya, masih hidup. Tidak perlu terkejut. Saudaraku ini yang melindungi hingga berbulan-bulan lamanya, kata Jaka. Tapi akhir-akhir ini aku mulai kewalahan. Selain melindungi Tirta, aku juga harus melindungi diriku sendiri. Aku juga jadi salah satu targetnya, kata Rama. Maaf kawanku. Bukannya aku tidak ingin memberitahu kepada siapa aku meminjamkan kumbang hitam. Kami sudah menjalin kesepakatan. Bahkan ayahku sendiri tidak akan bisa memaksaku. Baik, jika kau tidak bisa membantu, tidak perlu berlama-lama di sini, kata Jaka. Jaka langsung berdiri dari tempat duduknya, diikuti Tori dan Rama. Tunggu kawanku, aku memang tidak bisa membantumu, tetapi bukan berarti tidak ada cara lain. Malam ini aku mengadakan sayembara pertarungan 1 lawan 1. Pemenang akan mendapatkan hadiah besar dari Kerajaan Harimau Putih, serta 1 permintaan. Ikutlah dalam sayembara ini kawanku. Siapapun boleh berpartisipasi. Baiklah, tidak ada pilihan lain. Kami akan ikut serta. Senyum lega terpancar di wajah Pangeran Ulun. Sudah sangat lama Pangeran Ulun ingin tahu kemampuan Jaka. Apakah mereka bertiga bisa memenangkan sayembara tersebut? Si kumbang hitam adalah pasukan elit dari Kerajaan Harimau Putih. Pasukan elit ini sangat tersembunyi. Siapapun bisa mendapatkan jasa dari si kumbang hitam. Namun syarat dan ketentuan harus disepakati oleh pimpinan Kerajaan Harimau Putih. Lalu persahabatan antara Raja Kerajaan Harimau Putih dengan Ki Sabto terjadi puluhan tahun silam ketika Jaka baru lahir. Dikatakan kematian ibu Jaka ada kaitannya dengan dukun sakti asal Banyuwangi. Saat itu Ki Sabto menjelajah Gunung Raung untuk bertapa mencari kesaktian guna untuk membalas kematian istrinya. Lalu bertemulah Ki Sabto dengan Raja Kerajaan Harimau Putih dan terjalinlah sebuah persahabatan. Mereka bertempur bersama melawan dukun sakti itu, meskipun selalu gagal. Hingga sampai akhirnya dukun sakti itu binasa dengan sendirinya. Beberapa tahun kemudian, Ki Sabto kembali berkunjung di Kerajaan Harimau Putih bersama Jaka, yang saat itu masih berumur belasan tahun. Lalu Raja mengikuti Ki Sabto, dan kerajaan dipercayakan oleh putranya Pangeran Ulun. Persahabatan antara Jaka dan Pangeran Ulun dimulai saat itu hingga sekarang. Cerita sebelumnya, mereka pergi ke halaman yang luas di belakang istana. Di sana ada 4 arena pertarungan, dikelilingi oleh tembok tinggi dan besar, serta para penonton yang bersorak-sorai melihat kedatangan Pangeran Ulun. Kedua tangan Pangeran Ulun diangkat. Seketika, sorak-sorai berhenti. Maaf lama menunggu. Mari kita mulai sayembara ini. Hanya ada 1 pemenang.
Siapapun yang masih berdiri di atas arena, dialah pemenangnya. Sorak-sorai kembali terdengar gaduh. Saat itulah tiba-tiba muncul suatu keindahan yang membutakan mata setiap lelaki. Sepertinya ini akan menarik. Sinta tiba-tiba hadir dengan parasnya yang luar biasa cantik. Pangeran Ulun segera bergegas bangkit dari duduknya dan menghampiri Sinta. Siapakah gerangan makhluk mulia ini? Sambil berjongkok, Pangeran Ulun berkata dan hendak memegang tangan Sinta. Bersikaplah biasa saja Pangeran Ulun, tidak perlu terlalu formal, kata Tori dengan nada sedikit ketus. Lalu Tori menengok ke arah Sinta yang tersenyum. Apa yang membuatmu tertawa? Maaf, aku tidak berani. Sambil menunduk, Sinta menahan tawanya, sedangkan Pangeran Ulun kebingungan dan salah tingkah. Maaf kawan, aku tidak bermaksud untuk menggoda. Maaf jika kelakuanku tidak berkenan. Pangeran Ulun adalah pemimpin yang rendah hati. Dia tidak akan segan-segan menundukkan kepalanya kepada siapapun yang tersinggung akan sikapnya. Iya, tidak apa-apa Pangeran, kata Tori. Mereka lalu kembali menikmati sayembara itu. Para peserta bergantian naik arena. Ada yang tumbang dan ada yang masih bertahan. Bahkan ada yang langsung menyerah. Peraturan sayembara sangat sederhana. Siapapun boleh menantang yang masih berdiri di atas arena. Yang kalah tidak boleh berpartisipasi kembali. Dan tidak ada larangan untuk membunuh lawannya, menyerah atau mati. Subali, kata Jaka. Sendi Kodau, jawab Subali. Ikutlah dalam pertandingan, mau? Baik. Subali langsung melangkah menuju ke arena kedua. Pangeran Ulun langsung bersemangat melihat pengikut Jaka berada di arena. Kau berani menantangku? Namaku. Belum selesai bicara, sosok gendut besar itu langsung terpental hanya dengan lambaian tangan Subali. Pandangan semua penonton langsung tertuju ke arah Subali. Aku Subali, siapa yang berani menantangku? Seruan tantangan Subali. Jangan sombong, hanya menang dari cecunguk. Hadapi aku, Kogu. Sosok berwarna merah dengan badan kekar lebih besar dari Subali, sambil mengayun-ayunkan senjata beratnya. Seruan nama Koko pun terdengar bergantian. Jika terkena senjata itu pasti akan sangat menyakitkan. Makhluk itu sebelumnya masuk 10 besar. Sepertinya Subali kurang beruntung. Terdengar suara tulang hancur setelah terkena pukulan Subali. Sekali lagi, hanya dengan satu pukulan, lawan langsung tumbang. Subali, Subali, Subali. Teriakan semangat menyerukan Subali. Apakah Subali tak terkalahkan? Penonton sayembara semakin bersemangat. Para jagoan baru bermunculan. Di arena 1 hingga 4 memiliki jawarannya sendiri. Meskipun itu hanya sementara, itu sudah membuat nama mereka terkenal karena sudah mengalahkan penantangnya. Sayembara tersebut tidaklah sederhana. Penonton bersorak semangat dan menikmati pertunjukan itu. Tetapi bagi peserta itu sendiri, itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Cukup beruntung apabila lawan lemah atau menerima kekalahan, menyerah tanpa harus mati. Tetap ada saja peserta yang brutal dan tidak berbelas kasih kepada lawan yang sudah menyerah. Pangeran Ulun tidak bisa mengubah peraturan sayembara,
karena itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Berani berpartisipasi dalam sayembara harus berani terima konsekuensinya. Memenangkan sayembara juga hadiahnya tidak sembarangan. Dari keempat arena mulai disusutkan menjadi 2 arena. Arena 1 lawan arena 2, begitu pula dengan arena 3 dan 4. Subali melawan sosok besar bertanduk kambing dengan senjata kapak besar. "Tenang, menyerahlah. Aku, Bon, akan mengizinkanmu menyerah." Suaranya serak sambil berjalan mondar-mandir hingga menimbulkan suara dentuman di arena. Di setiap langkah kakinya yang seperti kuda. "Aku, Subali, tidak akan menyerah tanpa bertarung." Dengan santai, Subali menjawab, lalu memasang kuda-kuda untuk siap bertempur. "Hati-hatilah teman, aku susah mengendalikan diri ketika bertarung." Suara senjata berat memukul tanah. Arena di mana Subali berpijak bergetar hingga menggoyahkan posisi Subali. Pertarungan Subali dan Bon akhirnya dimulai. Apakah Subali akan memenangkan pertandingan kembali? Sedangkan di arena 3 dan 4, pertandingan selesai dengan sekejap. Pemenangnya adalah sosok perempuan berkulit coklat, matanya tajam seperti elang, dan memiliki 2 bilah senjata di punggungnya. Musuhnya tercabik beberapa bagian dan binasa. Siapa sosok perempuan ini? Pangeran Ulun tersenyum melihat wanita misterius itu. Dugaan saja, kemungkinan wanita itu adalah perwakilan dari Pangeran Ulun. Di arena di mana Subali berada, pertempuran sengit terjadi. Subali tidak bisa dengan mudah mengalahkan Bon. Badannya sekeras besi. Pukulan Subali selalu bisa ditahan oleh Bon. Begitu pula serangan Bon mudah Subali hindari. Soal ketangkasan, Subali lebih unggul. Namun soal kekuatan, Bon jauh lebih unggul. Hanya saja Bon tidak pernah bisa mengenai Subali sekalipun. Sedangkan Subali sudah puluhan kali pukulan yang dia berikan. Tubuh keras Bon seakan tidak tertembus. "Teman, menyerah sajalah. Ilmu baju besiku tidak mempan dengan senjata, apalagi hanya dengan tangan kosong." Subali tidak pedulikan ucapan Bon dan terus menyerang tanpa adanya yada. Subali tidak bisa mengerahkan kemampuan sepenuhnya. "Berhentilah sebentar teman. Aku punya penawaran. Aku akan diam dan menerima 3 pukulan terkuatmu. Jika aku masih berdiri, giliranku menyerang. Bagaimana?" Dengan percaya diri, Bon mengatakan. Padahal itu adalah siasat Bon, karena dia tidak sanggup menangkap Subali. Subali berhenti menyerang dan tetap memasang kuda-kuda. "Baiklah, jika itu maumu, aku setuju." Bon tersenyum puas, yakin ilmu baju besinya tidak terkalahkan. "Kemarilah, serang aku dengan tinju terkuatmu." Dengan sombongnya, Bon mengatakan. Tanpa menunggu lama, Subali menutup matanya sambil merapalkan sebuah ajian. Perlahan, kekuatan besar berkumpul di genggaman Subali. Senyuman percaya diri Bon perlahan surut. Bon merasakan tekanan energi besar yang mengancam. Tanpa pedulikan kesepakatan, Bon langsung menerjang Subali. "Subali, awas!" Teriakan Yada menggelagar bagaikan auman singa. Subali terkejut dan membuka mata. Kapak besar sudah di depan matanya. Sudah terlambat bagi Subali untuk menghindar. Benturan pun terjadi dan mengakibatkan seluruh penonton terdiam melihat hasil pertandingannya. Subali tidak sempat untuk menghindar.
Namun, Subali sempat melayangkan beberapa pukulan ke arah Bon. Mereka sama-sama terkena serangan masing-masing. Ilmu baju besi yang dibanggakan Bon hancur. Begitu juga tubuh Bon. "Teman, kau sungguh hebat," kata Bon. Itulah kata terakhir Bon. Bukan musuh maupun teman. Mereka hanya bertarung untuk mendapatkan imbalan, ketenaran, atau menguji kemampuan. Tetapi sesungguhnya pertarungan mereka adalah ajang untuk kesenangan para penonton. Lalu bagaimana dengan Subali? Dia sempat menghindar sambil menyerang, tetapi tidak sepenuhnya bisa Subali hindari. Subali terluka, namun masih tetap berusaha untuk berdiri tegak. "Subali, Subali, Subali!" Teriakan semangat penonton menyebut nama Subali. Tidak butuh waktu lama, penantang berikutnya naik ke arena di mana Subali berada. Kali ini yang menantang Subali adalah salah satu si kumbang hitam. Wajahnya menggunakan cadar serta penutup. Hanya terlihat matanya yang hijau. Matanya tajam melotot ke arah Rama sebelum dia naik ke arena. "Kau juga sudah ditandai oleh kumbang hitam, Rama. Jadi setiap kelompok kumbang hitam melihatmu, mereka akan menargetkanmu. Jangan biarkan Bobon pergi dari sisimu," kata Jaka. "Aku mengerti, Ki Jaka. Siapa yang berada di arena sana? Sepertinya wanita itu berbahaya sekali," kata Rama. "Kemungkinan wanita itu yang dipilih oleh Pangeran Ulun untuk ikut serta dalam sayembara ini. Mana mungkin orang luar dibiarkan menang," kata Jaka. "Jaka, suruh mundur saja Subali. Dia terluka. Lawannya kali ini tidak biasa," kata Tori. "Aku tahu." "Subali, mundur." Mendengar perintah Jaka, Subali langsung meninggalkan arena dan pertahanannya terbuka. "Pertandingan sudah dimulai." Sesaat setelah Subali membalikkan badan, kumbang hitam langsung menyerang. Subali terluka parah karenanya dan tumbang di luar arena. Jaka mulai emosi. Siri dan Suruh langsung menghampiri Subali dan mencoba untuk mengobati. Ketika Jaka hendak memanggil Uta, Tori mencegahnya. "Sira." "Siap, Tuan." "Naik ke arena, habisi semua musuhmu." "Laksanakan, Tuan." Apakah Sira akan mengamuk dan berhadapan dengan wanita misterius tersebut? Tori tahu bahwa Uta adalah panglima tertinggi yang diangkat langsung oleh Raja Dewangsa. Memanggil Uta sama saja memanggil seluruh pasukannya. Hal itu akan membuat panik kerajaan Harimau Putih. Maka dari itu, Tori perintahkan Sira untuk turun tangan. Sira dalam sekejap sudah berada di arena. Para penonton tidak bisa menyadarinya. Bahkan kumbang hitam terkejut dengan kemunculan Sira. "Jadi kau lawanku. Sekarang kau tahu, aku salah satu pasukan kumbang hitam. Namaku Rakasa." Rakasa berusaha mengintimidasi Sira. Namun, reaksi Sira masih dalam keadaan santai dengan jubah merahnya. Rakasa merasa diremehkan, namun dia tetap berusaha tenang, layaknya seorang pembunuh, mencari kesempatan untuk menyerang titik vital lawan. "Hah? Ini kurang menarik. Permainan sudah selesai. Tidak ada yang berani menantang Rakasa sebelumnya. Ini akan berakhir cepat. Aku hanya penasaran dengan wanita misterius tanpa nama itu. Namun, sama saja. Jika bertemu Rakasa, pasti cepat selesai," gumam Pangeran Ulun. Rakasa adalah jawara di sayembara sebelumnya.
Tidak ada yang berani menantang Rakasa. Selain itu, Rakasa adalah anggota Kumbang Hitam terkuat. Dia adalah komandan Kumbang Hitam yang bertugas menjaga Pangeran Ulun bersama 2 kumbang hitam lainnya. Ada 3 kumbang hitam yang mengawal Pangeran Ulun. Salah satunya adalah Rakasa. Si kumbang hitam adalah prajurit khusus. Kecepatan membunuh mereka sudah terkenal di seluruh jagat dunia jin. Bahkan di antara manusia ada yang mengetahui si kumbang hitam dan meminjam jasanya. Bahkan sebelum Jaka mengenal Tori, Jaka juga berpikir si kumbang hitam adalah yang terbaik dalam hal kecepatan maupun membunuh. Tapi di atas langit masih ada langit. Di arena satunya lagi, karena tidak ada satupun yang berani menantang wanita misterius tersebut, akhirnya diputuskan bertempur di satu arena. Dan ini akan menjadi acara puncaknya. Penonton bersorak kegirangan. Munculnya Rakasa pasti akan menjadi pertandingan yang berdarah. Rakasa melawan Shira. Rakasa, Shira, dan wanita misterius. Siapa yang akan menjadi jawaranya? Ketiga peserta sudah masuk dalam satu arena. Situasi tegang dirasakan oleh penonton. Ketiga peserta tidak menunjukkan sedikit pun celah kelengahan. Mereka saling bertatapan, mencuri-curi kesempatan, mencari titik lemah lawan. Kalian berdua, majulah. Sambil memasang kuda-kuda, Rakasa dengan sombongnya menantang. Rakasa! Rakasa! Pendukung Rakasa bersorak-sorai. Teriakan semangat penonton seakan membuat ciut nyali yang menjadi lawannya. Namun, tanpa disangka-sangka, Shira langsung melepas jubah merahnya. Shira dan wanita misterius tersebut saling memandang dan kemudian hilang dari pandangan. Hanya terlihat percikan api dan suara senjata beradu. Shira dan wanita misterius itu berduel, tidak memperdulikan Rakasa. Kurang ajar. Merasa diremehkan, Rakasa tiba-tiba ikut menyerang. Baru saja Rakasa mendekat, dia langsung terpental. Bahkan Rakasa tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka berdua. Sebagai seorang ahli pembunuh, Rakasa merasa dirinya bukanlah apa-apa. Hal kecepatan adalah yang paling penting bagi pembunuh. Merasa dirinya lah yang tercepat dan terhebat. Begitu melihat 2 orang asing bertarung di hadapannya, dan dia tidak bisa apa-apa, membuatnya malu dan dipermalukan. 2 senjata saling beradu. Shira dan wanita misterius tersebut berhenti bertarung. Tidak ada yang terluka, mereka imbang. Kalian lawan aku. Merasa harga dirinya terinjak-injak dan dipermalukan, Rakasa tidak akan menyerah begitu saja. Shira dan wanita misterius tersebut memandangi Rakasa. Lalu Shira duduk di ujung arena, mempersilahkan wanita itu untuk melawan. Aku tidak berselera membantai wanita. Kau majulah. Rakasa menantang Shira, namun Shira tetap duduk dan tidak bergerak di posisinya. Rakasa semakin marah dan langsung menyerang Shira. Tetapi tiba-tiba Shira menghilang. Dalam sekejap, si kumbang hitam Rakasa, salah satu prajurit terkuat, terbelah menjadi 2. Penonton hanya terpana tak bersuara. Mereka bahkan tidak bisa melihat kapan Shira memotong tubuh Rakasa. Seketika itu juga, puluhan prajurit kumbang hitam berkumpul mengepung Shira. Apa yang akan terjadi? Suasana menjadi berubah. Para penonton mulai turun. Pandangan kebencian diarahkan kepada Tori. Situasi saat itu benar-benar mengancam mereka. Babon. Hai, aku di sini. Suamiku, mundurlah. Tori, Rama, dan Jaka terpaksa mundur ke belakang.
menyadari mereka dalam kondisi lemah jika bukan dalam keadaan meraga sukma. Yada, dimengerti. Yada langsung memasang pelindungnya. Kawan, kau pergilah. Tinggalkan mereka. Demi persahabatan kita, pergilah, kata Pangeran Ulun. Pangeran Ulun, aku tidak tahu jika kau sepicik itu. Jika ayahmu tahu. Kawanku, pimpinan di sini adalah aku. Tidak ada hubungannya dengan ayahku. Segera kau pergi sebelum aku berubah pikiran. Kau pikir bisa mengancamku? Uta, kemarilah. Langit mulai bergemuruh, petir menyambar ke segala arah, dan muncul ratusan bahkan ribuan makhluk-makhluk dari atas langit. Sosok besar bersisi yang disebut naga. Naga-naga di atas peterbangan, lalu beberapa turun ke bawah dan berubah wujud menjadi manusia bersisi. Tuan, senang Anda memanggil. Uta dan bawahannya bersujud di hadapan Jaka. Oh, Tuan Tori juga di sini. Hihihihi. Sambil memiringkan kepalanya, Uta menyapa Tori dan masih saja bersikap humoris. Pangeran Ulun, jika kau berniat untuk perang, aku tidak akan mundur, tantang Jaka. Kawanku, kau memang luar biasa. Aku hanya ingin tahu kemampuanmu saja. Kau sungguh luar biasa. Kumbang Hitam, pergi dari arena. Pertandingan belum selesai. Kumbang Hitam lalu bubar dan para penonton kembali duduk untuk melihat akhir pertandingannya. Jaka hanya memasang wajah kesal karena telah dikerjai Pangeran Ulun. Tetapi semuanya akhirnya baik-baik saja. Pertandingannya sudah selesai, kata Tori. Apa maksudnya kawan ini? Sinta, baik Tuan. Sira, baik Tuan. Sira mundur dari arena dan hanya menyisakan satu wanita misterius. Kenapa Sira suruh mundur? Sira pasti menang, kata Rama. Tori hanya tersenyum. Baiklah, aku umumkan. Pemenang sandiwara ini adalah, siapa namamu? Aku Sire. Kemudian Sire turun dari arena dan menggunakan jubah merahnya. Ternyata Sire adalah, tentu saja Rama terkejut. Sebenarnya Jaka juga, tapi mereka tetap berusaha untuk menutupinya. Ketika sayembara dimulai, Tori menyusupkan Sire lebih awal. Sire diperintahkan Tori untuk pura-pura bisu. Hingga aba-aba dari Tori, Sire baru buka suara. Tori menyusupkan Sire untuk jaga-jaga, jika saja mereka dijebak oleh Pangeran Ulun. Pikirnya si Kumbang Hitam adalah bawahan Pangeran Ulun. Pastinya dia akan melindungi rahasinya, orang yang sudah bersepakat dengan Pangeran Ulun. Hanya Sire yang bisa melakukan diam-diam. Karena saat itu, wujud Sire hanya Sinta dan Tori saja yang tahu. Baiklah, kamu Sire, pemenang sayembara kali ini, dan sebagai petarung bebas. Hadiah yang akan aku berikan adalah hak istimewa. Kamu bebas menggunakan sumber daya di Kerajaan Harimau Putih, serta satu permintaan. Apapun itu selama aku atau Kerajaan Harimau Putih mampu memenuhinya. Dan aku berikan penawaran khusus untukmu. Bergabunglah dengan pasukan Kumbang Hitam. Kaulah yang akan memimpin mereka. Sorakan penonton menggema. Pangeran Ulun tersenyum puas dengan keputusannya. Tori hanya tertawa kecil karena Pangeran Ulun tidak tahu bahwa Sire adalah bawahan Tori.
Jaka yang pertama tahu tentang Sire. Sedangkan Rama hanya kebingungan dan tidak memahami situasi saat itu. Maaf Tuan, aku bukan petarung bebas dan segala keputusan ada pada tuanku. Sire menunjuk Tori sambil sedikit membungkuk. Tampak wajah Pangeran Ulun kecewa. Namun Pangeran Ulun tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa semuanya sudah diperkirakan oleh Tori. Pangeran Ulun sengaja mengerjai Jaka supaya dia tahu seberapa kuat sahabatnya itu. Tapi Pangeran Ulun dibalas begitu cepat. Hahaha, kawan, sekarang kau tahu kan strategi siapa yang ampuh. Rasa jengkel Jaka langsung sirna melihat Pangeran Ulun dipermainkan dan dipermalukan oleh Tori. Kawanku, kau punya rekan yang hebat. Pantas saja ya aku sangat betah berada di dunia kalian. Mereka berdua saling memuji dan suasana menjadi semakin damai. Rama mulai paham dan senyum-senyum seorang diri. Lalu Pangeran Ulun mendekati Tori. Teman, karena Sire adalah bawahanmu, sumber daya di sini bisa kau gunakan semaumu. Dan sebutkan permintaannya. Pangeran Ulun memberikan permintaannya. Tori menoleh ke arah Rama dan Rama memberikan keputusan kepada Tori. Baik, kepada siapa Anda meminjamkan si kumbang hitam? Sesuai kesepakatan akan aku beritahu. Tetapi jika boleh, aku ingin minta tolong kepadamu teman. Katakan. Tidak mungkin bagi Sire untuk memimpin kumbang hitam dan tinggal di sini. Jadi permintaanku adalah, bawalah seluruh kumbang hitam. Latih mereka di bawah bimbingan Sire dan Sira. Tunggu dulu kawan. Bukankah kumbang hitam adalah pasukan elit di sini? Bagaimana bisa kau lepaskan mereka? Dan bagaimana nanti jika kerajaan Harimau Putih diserang? Kata Jaka. Selama beberapa ratus tahun, kerajaan Harimau Putih hidup dalam keadaan damai. Tidak pernah ada perang. Maka dari itu, sejak kerajaan Harimau Putih dipimpin oleh aku, dia memanfaatkan kemampuan kumbang hitam untuk digunakan manusia sesuai kesepakatan, supaya kemampuan mereka tidak tumpul. Mungkin jika kumbang hitam bersama kalian, kemampuannya akan meningkat. Tidak perlu khawatirkan kerajaan Harimau Putih. Jika ada hal yang mengancam, kapan saja aku bisa memanggil kumbang hitam. Jika begitu, menurutmu ya sudah. Sekarang terserah Tori saja, kata Jaka. Sinta, bagaimana menurutmu? Terima kasih suamiku. Selama mereka tidak merepotkan kita, biarkan mereka ikut. Tapi jika berani membantahmu, aku sendiri yang akan menghabisinya. Tenang saja Tuan Putri. Kumbang hitam sangat setia dan loyal. Jika ada di antara mereka tidak mematuhi perintah, lakukan semau Anda. Pangeran Ulun begitu gugup, bahkan tidak berani menatap Sinta saat melihat Sinta dalam kondisi waspada saat itu. Pangeran Ulun merasakan bahwa kerajaan Harimau Putih bisa lenyap seketika jika gurauannya tidak dia hentikan. Kawanku, aku membuat kesepakatan dengan manusia bernama Ki Jambrong Sejagat. Dia bukan manusia biasa. Aku ingin tahu kemampuanmu, karena aku juga ingin membandingkan. Aku akui kalian sangat tangguh, tetapi aku tidak tahu sekuat mana Ki Jambrong ini. Pangeran Ulun mengatakan Ki Jambrong tinggal di lereng Raung di tengah hutan. Kumbang hitam akan menunjukkan tempatnya, dan Ki Jambrong meminjam 3 kumbang hitam. Jika ketiga kumbang hitam tidak bisa mereka bujuk, Pangeran Ulun mengatakan, lakukan apapun semau mereka.
Setelah lama mendengar penjelasan Pangeran Ulun, mereka keluar dari kerajaan Harimau Putih. Setelah keluar, mereka berada di puncak Gunung Raung, lebih tepatnya di Pondok Angin. Bagi para pendaki yang sudah pernah ke Gunung Raung, pasti tahu Pondok Angin. Saat itu sudah pagi, dan mereka bertiga kelaparan. Beruntungnya mereka bertemu beberapa pendaki. Selain meminta sedikit bekal, mereka juga minta petunjuk untuk turun. Karena mereka bertiga tidak pernah ke puncak Raung sebelumnya. Berbagai pertanyaan mereka dapatkan. Bagaimana bisa sampai ke puncak tanpa bekal dan tenda? Berbagai cara mereka buat alasan dan segera turun ke Pondok Sumur di mana tenda mereka berada. Dari Pondok Angin turun ke Pondok Sumur memakan waktu kurang lebih 4 jam bagi mereka. Setelah membereskan tenda dan istirahat beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di tempat aku mulai diteror hampir setiap malam. Tidak hanya pada malam Jumat saja. Semenjak Rama dan temannya pergi, aku semakin sering merasakan gangguan. Dimulai dari jam 7 malam hingga pagi. Rumahku seperti digedor-gedor setiap malam. Orang tuaku tidak bisa mendengarnya. Hanya aku yang mendengar beserta jeritan kera-kera yang berada di luar rumah. Perginya Rama dan temannya semakin membuat aku ketakutan. Bahkan aku tidak berani ke kamar mandi. Aku terus berada di dalam kamar, berdoa tiap malam, dan berharap Rama segera datang. Kembali ke cerita mereka, Rama dan lainnya. Mereka tiba di pemukiman warga sore hari. Lalu mereka mencari penginapan. Tidak untuk istirahat, tetapi mereka menyiapkan sesuatu untuk menghadapi Ki Jombrang. Setelah menemukan penginapan dan istirahat sebentar, dimulai pukul 9 malam, Jaka melakukan ritual membuka portal gaib. Setelah membentengi sekeliling penginapan, Jaka mulai meraga sukma, diikuti oleh Rama. Sedangkan Tori harus punya ruangan khusus untuk melakukan raga sukma, karena Tori masih harus dibantu oleh Sinta. Setelah mereka berhasil meraga sukma dan keluar dari penginapan, mereka tidak bisa terbang karena mereka sudah memasuki dunia jin. Ki Jombrang sendiri tidak pernah bisa dideteksi orang karena dia juga sembunyi di dunia jin. Di luar penginapan, suasana sangat mencekam. Langit berwarna merah bercampur dengan kilatan guntur. Mereka berjalan menuju hutan. Di pinggiran hutan, mereka melihat berbagai macam sosok yang mengerikan. Setelah mereka mendekat, sosok yang ada di sana kabur menjauhi mereka. Ki Jaka, apa benar kawasan ini tempat Ki Jombrang berada? Tanya Rama. Aku tidak tahu, tetapi menurut pengalamanku nih ya, seorang dukun santet akan bersembunyi di dunia jin ketika dia melakukan ritualnya, supaya tidak ada gangguan dari luar. Jawab Jaka. Bukankah di sini justru lebih banyak gangguan? Tanya Rama. Iya, itu benar. Tapi jika Ki Jombrang memiliki beberapa pengawal, siapa yang berani mengganggunya? Jelas Tori. Iya, ditambah lagi, makhluk-makhluk di sini adalah makhluk rendah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kera kecil seperti anak Bobon. Jawab Jaka. Sambil mengobrol, mereka masuk ke hutan. Sangat sunyi dan sepi. Belum lama mereka berjalan, mereka bertiga dihadang oleh beberapa sosok tinggi besar. Seperti pocong, tetapi besar. Di Jawa disebut wedon. Wedon ini jauh lebih berbahaya daripada pocong, apalagi wedon merah. Jika orang biasa melihat wedon, esok harinya dia akan sakit, bahkan sampai meninggal. Rupanya ini sarang wedon. Jika bukan dalam keadaan meraga sukma,
kita pasti dalam bahaya, kata Jaka. Lalu, dua kumbang hitam muncul di depan mereka dan menyerang Wedon yang menghalangi jalan. Kedua kumbang hitam itu paling tangguh di antara kumbang hitam lainnya, dan mereka juga menunjukkan jalan menuju ke tempat Ki Jambrong. Kedua kumbang hitam yang mengurus beberapa Wedon yang menghalangi jalan mereka. Di sepanjang jalan, tidak semulus dugaan mereka. Ada saja yang menghalangi jalan, namun bisa diatasi oleh kedua kumbang hitam. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di sebuah rumah di tengah hutan. Rumah tua yang sudah berlumut, memiliki 4 jendela dan 1 pintu di tengah. Ketika mereka semakin dekat, mereka disambut dengan kilatan petir. Petir menyambar di depan mereka. Siapa yang berani menyusup wilayahku? Seseorang keluar dari rumah. Suara pintu berdecit dan terbuka. Sosok laki-laki paruh baya keluar. Dia berdiri tegap, kumisnya tebal, serta tatapannya yang tajam. Boleh juga. Anak-anak muda sudah mampu menyewa 2 kumbang hitam. Ada keperluan apa kalian ke sini? Tunggu. Kau anak muda. Bukankah kau yang ikut campur pekerjaanku? Ya, aku tahu tujuan kalian. Kalian punya nyali. Hentikan perbuatanmu, karena kau, saudaraku, tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Beberapa bulan dia selalu ketakutan. Siapa yang membayarmu melakukan itu? Tanya Rama. Dia sudah mati. Kau yang membunuhnya. Setelah kau menghalau kirimanku, itu berbalik ke tempat di mana orang yang menyuruhku berada. Jika orang yang menyuruhmu sudah mati, kenapa kau masih meneror saudaraku? Tanya Rama. Targetku tidak pernah lepas. Siapapun yang ikut campur urusanku akan bernasib sama. Tanpa basa-basi, Jaka mengeluarkan kerisnya. Senjatanya diselimuti api dan mampu memanjang seperti cemeti. Seketika menyerang Ki Jambrong. Tentunya Ki Jambrong mampu menghindar, sehingga serangan Jaka mengenai rumahnya dan terbelah 2. Anak muda, kalian menantang orang yang salah. Keluarlah kalian semua, ada tumbal segar untuk kalian. Ki Jambrong memanggil peliharaannya. Salah satunya sosok buncit berwarna hijau dengan taring sebesar lengan dan matanya merah. Ada juga ular putih, serigala, harimau, bahkan ulat bulu, namun dalam bentuk yang besar. Ulat bulu kecil saja sudah buat ngilu, apalagi sebesar gajah. Yada, sendi kodau. Sebuah perisai muncul. Bon, ai, serang, musnahkan mereka, kata Rama. Amukan Bobon membubarkan semua peliharaan Ki Jambrong. Tori lebih memilih menjauh dari pertempuran, namun justru malah keluar dari jangkauan pelindung Yada. Peliharaan Ki Jambrong menargetkan Tori, namun mampu dihadang oleh kedua kumbang hitam. Tapi tanpa disangka, di belakang Tori ada 3 kumbang hitam yang menyerang bersamaan. Ketika serangan hendak mengenai Tori, ketiga kumbang hitam tiba-tiba berhenti dan mematung. Kalian berhentilah mengikuti perintahnya, atau aku lenyapkan. Ketika mereka mampu bergerak, ketiga kumbang hitam mundur, lalu kembali menyerang Tori. Ketiga kumbang hitam masih tetap setia dengan Ki Jambrong. Salah satu sirah menebas ketiga kumbang hitam tanpa ampun.
lalu menghilang. Kedua kumbang hitam yang menahan piaraan Ki Jambrong tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong rekannya yang terpaksa harus bekerja kepada Ki Jambrong. Pantas kalian punya nyali ya. Ternyata kalian memiliki sedikit kemampuan. Prabu Sengkolo, aku memanggilmu. Kemudian sosok tinggi tegap bermahkota emas berlian muncul dan membuat Bobon terpaksa mundur. Ada apa memanggilku, Jambrong? Prabu Sengkolo berkata dengan logat wayang Jawa. Prabu, aku butuh bantuanmu. Jambrong, Jambrong, apa kamu tidak mampu melawan bocah-bocah ini? Oh Jambrong, sejak kapan kemampuanmu menumpul? Tidak perlu banyak omong. Bantu aku membereskan kekacauan ini. Jambrong, Jambrong, imbalan apa yang aku terima? Apa maumu, Prabu? Aku ingin 100 budak. 10. Setuju. Ki Jambrong merasa kesal, seakan dia telah dipermainkan oleh Prabu Sengkolo. Prabu Sengkolo mendekati dinding pelindung jada. Senjata seperti gada muncul di tangan kanan Prabu Sengkolo. Hanya sekali pukul, pelindung jada hancur, dan itu membuat jada terluka parah. Siri, Suru. Siri dan Suru menyerang Prabu Sengkolo. Tubuhnya keras. Senjata mereka tidak mampu menggores tubuh Prabu Sengkolo. Bon. Bahkan serangan Bobon yang berat masih mampu dihalau Prabu Sengkolo. Awalnya Jaka menyerang dengan kerisnya, namun dihindari dan Prabu Sengkolo menyerang Jaka hingga terpental. Tidak menunggu lama, Rama juga diserang. Jaka tidak sempat bertahan hingga terluka lengannya menahan serangan Prabu Sengkolo. Sedangkan Rama yang sudah memiliki bekal ilmu tenaga dalam juga masih terluka, meski tidak separah Jaka. Tori kaget melihat kedua temannya terdesak. Bahkan Siri dan Suru terpaksa menghilang karena ikut terluka parah. Begitu juga dengan Bobon. Di mana kepercayaan diri kalian tadi? Prabu Sengkolo, aku punya penawaran. Bagaimana jika 10 budak yang Anda minta ditukar dengan 3 bocah ini, dan Anda masih berhutang budi denganku? Mereka bukan bocah biasa, pasti sangat berguna untuk Prabu. Jambrong, Jambrong. Baiklah, jika begitu jangan tarik ucapanmu. Kapan aku pernah mengecewakanmu, Prabu Sengkolo? Jaka tidak bisa sering-sering memanggil Uta, jadi Jaka tidak bisa memanggilnya kembali. Hanya Tori satu-satunya yang mampu bertarung secara penuh. Rama juga sudah kelelahan, serta Bobon terluka. Suamiku, berhati-hatilah. Kemampuannya tidak sembarangan. Aku tahu, tidak perlu menahan diri. Sinta muncul dengan sendirinya, menyadari bahwa musuh sangat kuat. Namun Prabu Sengkolo menargetkan Jaka. Mungkin bagi Prabu Sengkolo, serangan Jaka cukup mengancam. Tidak berani Prabu Sengkolo menahannya. Ketika Prabu Sengkolo mendekati Jaka, keris Jaka terbang menyerang Prabu Sengkolo dan membuatnya terpaksa mundur. Asap keluar dari tempat jatuhnya keris Jaka. Aku tahu kamu, dan kamu harusnya mengenali apiku, Sengkolo. Seseorang berbicara dengan logat wayang Jawa di tempat munculnya asap.
Mereka bertiga penasaran siapa yang berada di dalam kumpulan asap itu. Sepertinya mengenal Prabu Sengkolo. Prabu Sengkolo adalah salah satu raja jin berumur ribuan tahun. Bahkan mungkin Sinta sendiri akan kesulitan jika melawannya. Prabu Sengkolo adalah salah satu raja jin terkuat di Pulau Jawa. Bahkan dengan sentikan jarinya mampu menghancurkan gunung ketika dia marah. Prabu Sengkolo juga jin yang rakus dan jahat. Siapapun yang meminta bantuannya akan mengalami kemalangan jika tidak mampu memenuhi keinginannya. Aku tidak yakin siapa kamu. Jika ada yang mampu mengancamku di tanah Jawa ini, tapi apimu mampu mengancamku. Siapa kau ini? Asap perlahan menghilang. Sosok tua renta dengan pakaian yang seadanya muncul bersamaan hilangnya asap. Sekarang kamu sudah mengenalku, Sengkolo. Kamu... Prabu Sengkolo terkejut melihat dengan jelas sosok di hadapan itu. Siapa dia? Dia adalah Eyang Brahwageni yang tinggal di keris Pusaka Jaka. Eyang Brahwageni juga berumur ribuan tahun dan mungkin lebih tua dari Prabu Sengkolo. Kamu masih saja memanfaatkan manusia untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak pernah berubah, Sengkolo, ucap Eyang Brahwageni. Prabu Sengkolo lari ketika dia mengenali sosok yang bernama Eyang Brahwageni. Eyang Brahwa hanya melihat Prabu Sengkolo pergi dan tidak mengejarnya. Lalu Eyang Brahwa tersenyum ke arah Jaka, kemudian menghilang. Asap tebal kembali muncul dan keris Jaka tiba-tiba masuk ke dalam sarungnya. Ki Jambrong tidak ada di tempat, dia juga kabur. Kemudian mereka bertiga bergegas pergi. Ketika sampai di penginapan, tangan kiri Jaka lumpuh, tidak bisa digerakkan. Itu adalah efek dari terluka ketika sedang meraga sukma. Butuh waktu lama untuk sembuh. Sedangkan Rama sendiri tidak begitu berdampak. Hanya saja Rama merasakan pegal luar biasa di kedua tangannya. Mereka bertiga istirahat seharian penuh di penginapan. Ketika pagi harinya, banyak orang di luar berteriak, "Bakar! Bakar!" Mereka keluar dari penginapan dan melihat para warga menangkap salah seorang yang dituduh dukun santet. Dan orang itu adalah Ki Jambrong. Tori bertanya kepada salah seorang di sana, bukti apa sehingga dia dituduh sebagai dukun santet? Tori berusaha mencegah warga yang main hakim sendiri. Tetapi Tori tidak bisa berbuat banyak. Ki Jambrong dibakar oleh massa. Sudah berbulan-bulan warga mencari keberadaan Ki Jambrong, namun tidak pernah ditemukan. Ki Jambrong sudah meresahkan warga bertahun-tahun lalu. Banyak yang datang menemuinya dan berujung kematian. Terakhir adalah seorang pemuda yang bernama Rudi. Dia pernah beberapa kali menemui Ki Jambrong, lalu meninggal. Dan setelah ditelusuri, Rudi ini adalah adik dari Dewi. Kematian kedua temanku kemungkinan besar ulah Ki Jambrong dan suruhan Rudi. Dan Rudi juga mengalami hal yang sama karena santet berbalik saat Rama berhasil menghalaunya. Aku pun akhirnya terbebas dari teror dan bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi aku masih saja sering nyasar masuk ke dunia jin. Jaka masih belum bisa membantu karena terluka parah. Dan sementara itu, aku ikut Rama untuk belajar ilmu tenaga dalam. Mau bagaimanapun, Rama juga tidak mungkin untuk melindungiku setiap waktu. Lalu, tentang Eyang Brahwageni, apa hubungannya dengan Prabu Sengkolo, aku tidak tahu. Begitu juga dari kerajaan mana Prabu Sengkolo, aku juga tidak tahu. Dugaanku, Eyang Brahwageni adalah gurunya Prabu Sengkolo, tapi itu hanyalah dugaanku. Untuk kebenarannya, aku tidak bisa membuktikan. Dan sekian cerita dariku, Tirta.